Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman sekalian. Saya Vigo Fantino dari kelas 10 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai refleksi isi puisi Tanah Surga. Baiklah, kita akan lantas memulainya. Bukan lautan hanya kolam susu, katanya. Tapi, kata kakekku, hanya orang kaya yang bisa minum susu. Lantas apa makna dari bait pertama ini? Kesenjangan sosial yang ada di Indonesia nyata adanya. Beberapa orang hidup bergelimang harta, sedangkan sebagian besar lainnya hidup melarat. Program redistribusi pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti pajak progresif dan subsidi pun belum cukup untuk menangani masalah ini. Apakah selamanya jurang kekayaan akan semakin membesar? Hanya Tuhan yang tahu. Kail dan jala cukup menghidupimu, katanya. Tapi, kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Negeri Nusantara kita sangatlah kaya, baik itu dari segi materi maupun budaya. Hal ini menjadi magnet bagi para negeri seberang. Namun, karena kurangnya penjagaan dan pengawalan, hal ini menjadi celah bagi para oknum untuk melakukan tindakan pencurian demi keuntungannya sendiri. Indonesia harus lebih memperketat penjagaan di area perbatasannya agar kejadian ini tidak terus berulang dan semakin merugikan rakyatnya. Tiada badai, tiada topan kau temui, katanya. Tapi, kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia? Menurut saya, hal ini mengisyaratkan sumber daya manusia berkualitas di Indonesia yang lebih memilih bekerja di negeri tetangga. Sebetulnya, ada banyak orang yang bertalenta dan berketerampilan tinggi di Indonesia. Namun seringkali mereka tidak diberi apresiasi dan malah lebih dihargai di negara lain. Sudah sepatutnya kita lebih menghargai orang kita dan lebih memberdayakannya agar semua potensi yang kita miliki tidak terbuang sia-sia. Ikan dan udang menghampiri dirimu, katanya. Tapi, kata kakek, awas ada udang di balik batu. Ketika kita berhasil dalam suatu bidang, misalnya seperti ekonomi kita menjadi kaya atau pendidikan kita berprestasi dan lain-lain, tentu semua orang akan datang menghampiri bagai magnet. Ada yang niatnya murni hanya memberikan apresiasi dan turut bersuka cita, tetapi ada juga yang terselubung. Tidak semua orang itu baik. Maka dari itu, kita harus selalu berhati-hati dan berpikir matang dalam menjalin sebuah hubungan dengan orang lain, baik itu sebagai teman maupun sebagai yang lainnya. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi, kata Dr. Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Lantas, apa makna dari bait terakhir ini? Sifat manusia yang egois merupakan dasar dari pembentukan bait dan lirik-lirik ini. Zaman sekarang ini, sifat individualisme semakin terekspresikan jelas pada gen manusia. Semua orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan menghalalkan segala cara agar dia selalu berada di posisi yang terbaik. Meskipun hal ini bahkan bisa merugikan orang lain, seperti mengambil harta milik orang lain dan yang lainnya. Sebagai seorang pemimpin atau pejabat, hendaknya memiliki integritas yang baik dan bijaksana dalam memimpin untuk memegang amanahnya. Dan sebagai rakyat, kita pilihlah pemimpin yang cermat dan berhati nurani, bukan hanya berdasarkan pandangan satu arah. Itu saja sekian yang dapat saya refleksikan dari puisi Tanah Surga ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekianlah pertemuan kita dalam refleksi kali ini. Terima kasih.